Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmatnya alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, juga nikmat panjang umur. Perkenalkan, kami dari kelas A2 kelompok 7, mata kuliah Al-Quran, dosen pembimbing Bapak M. Auparminan MPD. Kami kelompok 7 terdiri dari 4 orang, yaitu Ibu Yanti Lestari, Ibu Neng Sinta, Ibu Sulastri, dan saya sendiri, Ibu Iip Alawiyah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi I'jaz Al-Quran. Baiklah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang definisi I'jaz Al-Quran. Akar kata i'jaz berasal dari kata Arab, masdar dari lafaz a'jaja yu'jiju i'jajan, yang berarti melemahkan. Secara terminologis, mukjizat berarti suatu peristiwa atau peristiwa luar biasa atau khariq al-'adah disertai tantangan atau menirunya, yaitu pada diri seorang nabi yang datang dari Allah untuk menguatkan pesan yang dibawanya. Unsur-unsur mukjizat. Sesuatu dapat dinilai sebagai keajaiban jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, menakjubkan. Yang kedua, terjadi atau digambarkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan bagi mereka yang meragukan kenabian untuk melampaui atau setidaknya menyamai kemampuannya. Dan yang keempat, yaitu tantangan-tantangan ini tidak dapat atau gagal untuk dilayani. Bentuk mukjizat. Mukjizat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, ada mukjizat indrawi atau hissiyah, yaitu mukjizat ini tampak pada seorang nabi dalam bentuk fisik yang menunjukkan adanya suatu kekuatan di luar akal, lokal dan temporal. Contohnya, keajaiban laut terbelah oleh Nabi Musa, tongkat Nabi Musa menjadi ular, api menjadi dingin dalam kasus Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Yang kedua, ada mukjizat rasional atau akliyah atau manawiyah. Mukjizat ini muncul dalam bentuk makna yang bersifat intelektual dan rasional. Ini bersifat universal dan langsung sepanjang masa. Contohnya adalah Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Perbandingan mukjizat Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Keajaiban Al-Quran. Yang pertama, bersifat non-fisik atau maknawiyah, terjaga, abadi, dan lestari, sehingga saat ini masih banyak ditemukan penemuan-penemuan tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, mengarah pada hati dan pikiran yang terbuka, sehingga pengaruhnya akan bertahan lama. Dan keajaiban-keajaiban yang lainnya, yaitu bersifat fisik dan akan hilang seiring berjalannya waktu. Ini berkisar pada peristiwa yang dapat dilihat oleh panca indera saja. Yang terakhir, di luar konteks dakwah dan hanya untuk mendukung atau memberikan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya membangkitkan orang yang sudah meninggal, menancap pada ular, dan lain-lain, tidak berhubungan dengan materi Taurat dan Injil. Aspek mukjizat Al-Quran. Yang pertama, aspek keindahan bahasa dan keindahan redaksi Al-Quran atau yang dinamakan dengan i'jaz lugawi. Yang kedua adalah aspek bimbingan ilmiah atau disebut i'jaz ilmi. Yang ketiga, aspek sejarah dan berita gaib, yaitu i'jaz tarihi. Dan yang terakhir adalah aspek penentuan hukum syariah atau i'jaz tasyrih. I'jaz lugawi yang dikenal oleh bangsa Arab memiliki nilai keindahan tata bahasa atau balaghah yang tinggi, sangat baik dalam menyampaikan penjelasan,
sangat serasi dalam merangkai kata, kefasihan dalam logika, dan tinggi dalam bahasa dan sastra. Al-Quran menantang mereka dalam 4 tahap, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Di antaranya membuat suatu Al-Quran yang penuh, terus membuat 10 surat yang sama dengan Al-Quran, selanjutnya membuat 1 surat yang sama dengan Al-Quran, dan yang terakhir membuat 1 surat yang kurang lebih sama dengan Al-Quran. Ijaz ilmi, stimulasi Al-Quran bagi manusia untuk selalu berpikir keras tentang dirinya sendiri dan memikirkan kejadian-kejadian di alam semesta. Al-Quran memberikan dalil dan penjelasan dari ayat-ayat ilmiah, yang diantaranya yang pertama adalah tanda-tanda tentang sejarah tata surya, dan yang kedua tentang tanda-tanda fungsi angin dalam penyerbukan bunga. Teori terjadinya alam juga terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nazi'at ayat 27-33 yang berbunyi, "Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancarkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." Selanjutnya adalah peredaran tata surya. Semua benda langit bergerak dalam garis peredarannya. Selama jutaan tahun, masing-masing seolah berenang sepanjang garis edarnya, dalam keserasian dan keteraturan yang sempurna bersama dengan yang lainnya. Selain itu, sejumlah komet juga bergerak bersama sepanjang garis edar yang ditetapkan baginya. Semua benda langit, termasuk planet, satelit yang mengiringi planet, bintang, dan bahkan galaksi, memiliki orbit atau garis edar mereka masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang sangat teliti dengan cermat. Yang membangun dan memelihara tatanan sempurna ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta seluruh alam semesta. Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa, galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Selama pergerakan ini, tak satu pun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain atau bertabrakan dengan lainnya. Bahkan telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Dalam Al-Quran disebutkan matahari dan bulan masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara was-samsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun," yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edar. Allah lalu mengarahkan perhatian manusia agar memperhatikan kekuasaannya dalam menciptakan waktu malam dan siang. Dan dialah yang telah menciptakan malam untuk beristirahat dan siang untuk mencari penghidupan. Dan Allah telah menciptakan matahari yang bersinar di siang dan bulan yang bercahaya di waktu malam. Masing-masing beredar pada garis edarnya dengan setia, patuh dan tunduk kepada hukum alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah tentang sidik jari. Sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain.
Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan di seluruh penjuru dunia. Keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir abad ke-19 Masehi. Sebelumnya, orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun dalam Al-Quran, Allah merujuk kepada sidik jari yang sedikit pun tak menarik perhatian orang waktu itu dan mengarahkan perhatian kita pada arti penting sidik jari yang baru mampu dipahami di zaman sekarang. Pada abad ke-7 Masehi, Al-Quran telah menyebutkan bahwa sidik jari menjadi tanda pengenal manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Pernyataan tentang sidik jari ini secara khusus ditekankan dalam sebuah ayat, yaitu Surat Al-Qiyamah ayat 3-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyahsabul insanu allan najma'a idamah bala qadirina ala an nusawwiya banana, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Izaz Tariki, Sejarah Generasi Masa Lalu, Misteri Masa Kini. Di antaranya adalah terungkapnya niat buruk orang-orang munafik di zaman Nabi. Dan di antara manusia ada seseorang yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dia bersaksi kepada Allah tentang kebenaran apa yang ada di hatinya, meskipun dia adalah penantang yang paling kuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Ramalan kejadian di masa depan diantaranya adalah ramalan kemenangan Romawi atas Persia yang terdapat di awal surat Ar-Rum. Ijaz tasyri, di antara hal-hal yang mencengangkan akal dan tidak mungkin ditemukan sebab selain bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, adalah di dalamnya terkandung syariat yang paling ideal bagi umat manusia. Hukum-hukum kehidupan yang paling lurus dibawa oleh Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Meskipun banyak aturan hukum dari Al-Quran yang di depan mata terlihat tidak adil, kejam, dan sebagainya, namun sebenarnya di balik itu ada kesempurnaan hukum yang tak terhingga. Di antara hukum-hukum Al-Quran yang menakjubkan adalah hukuman hudud bagi pelaku zina, pencurian, dan lain-lain. Dalam surat An-Nisa ayat 11-12. Hukum transaksi keuangan dan perdagangan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Hukum perang dan damai, yaitu surat Al-Anfal ayat 61. Memahami kemukjizatan Al-Quran. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, artinya tidak pandai baca tulis, tidak pernah belajar pada satuan pendidikan tertentu. Kondisi masyarakat pada saat turunnya, perkembangan ilmu pengetahuan belum maju pada saat itu. Kemampuan ilmiah masyarakat Arab sangat lemah. Mereka dikenal sebagai masyarakat ummiyin, yaitu tidak mampu baca tulis. Masa dan cara turunnya Al-Quran. Kehadiran wahyu Al-Quran di luar kehendak Nabi Muhammad SAW. Kehadiran secara tiba-tiba. Keterangan tambahan yaitu tentang perbedaan mukjizat, karomah, maunah, dan istikhraj. Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi atau terjadi pada diri seorang nabi sebagai tanda atau kegembiraan kenabiannya, dan seorang awam yang lainnya tidak mampu melakukannya. Karomah. Karomah adalah suatu peristiwa luar biasa
yang terjadi pada seseorang yang dekat dengan Allah, seperti para wali, para ulama, sebagai bukti pertolongan Allah bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah. Dan karomah ini bukanlah sesuatu yang sengaja dicari oleh orang yang bersangkutan atau bil kasb. Ma'unah. Ma'unah adalah kemampuan di atas rata-rata yang diberikan kepada seorang yang alim, yang taat beribadah, tetapi bukan wali atau ulama. Kemampuan ini diperoleh dengan mencari atau bil kasb, misalnya dengan puasa atau latihan spiritual lainnya, atau datang dengan sendirinya, bi khairi kasb. Istidraj atau tipu daya setan, yaitu kemampuan seseorang dalam batas-batas kewajaran, dan orang ini bukanlah seorang alim, bukan pula orang yang alim, melainkan orang yang memberontak atau orang yang sering melakukan maksiat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Satu, golongan syarfah dikemukakan oleh Mu'tazilah. Menurut paham al-syarfah, keajaiban Al-Quran ada di seluruh Al-Quran, tidak bisa dibagi. Namun menurut pemahaman ini, mukjizat Al-Quran tidak secara mandiri melekat pada Al-Quran, tetapi karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut pemahaman al-syarfah, Al-Quran mengandung mukjizat sehingga tidak dapat ditandingi oleh orang-orang kafir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak mereka untuk menjadikan sesuatu yang mirip dengan Al-Quran sebagai tandingan. Jika bukan karena Allah menolak mereka untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran, mereka pasti bisa melakukannya. Dua, menurut Imam Fakhruddin. Yang ketiga, menurut Ibnu Akhiliyah. Yang keempat, menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa segi kemukjizatan itu terkandung dalam kata-katanya yang jelas, redaksinya yang bernilai sastra, dan susunannya yang indah, karena nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat tinggi dan tidak ada bandingannya. Demikianlah tugas kelompok 7, yaitu tentang ijaz Al-Quran. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.